Oke guys, jadi kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita koleksi animasi dari Junji Ito. Anime yang pertama berjudul Pelukis. Menceritakan seorang Mitsuo Mori adalah seorang pelukis sukses muda. Mori menyadari bahwa alasan ketenarannya adalah karena dia menemukan model yang sempurna bernama Nana Jore, gadis yang sempurna untuk sumber inspirasinya. Pada sesi tanda tangan di pameran senia, dia melihat seorang wanita cantik berambut panjang dari kejauhan yang lagi memandang lukisannya. Mori terpesona oleh wanita itu dan datang untuk menanyakan pendapatnya tentang lukisan itu. Wanita itu mengatakan bahwa dia pikir itu bagus, tetapi ekspresi modelnya agak hambar, dan wanita itu menyarankan Mori mencari model yang setara dengan keahliannya. Itu akan jauh lebih baik. Saat di rumah, Mori lagi melukis Nana. Tiba-tiba wanita itu datang dan berbicara dengan nada arogan dan mengarang cerita. Mori yang sudah terhasut wanita itu, mengatakan dia tidak tahan lagi melukis Nana, dan dia tidak bersemangat melihat ekspresi biasa dari wajah Nana. Nana yang marah pun pergi dari sana. Ketika mencoba menanyai wanita itu, Mori terkejut dengan tawaran dari wanita itu kalau dia mau jadi model baru Mori. Mori pun menerima dan mulai melukis wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tommy. Selama proses dia mengatakan bahwa dia memiliki kecantikan yang unik dan tidak ada pelukis yang pernah mampu menangkap kesempurnaannya dalam lukisan. Wanita itu berharap Mori adalah orang yang tepat untuk ini. Saat Mori menyelesaikan lukisannya dan menunjukkan karyanya, Tommy tiba-tiba tertawa yang sangat menyinggung dan wanita itu mengatakan bahwa Mori tidak mewakili bahkan 10% dari kecantikannya. Pasti wanita itu telah melebih-lebihkan dirinya. Tommy pun pergi dari sana dan mengucapkan selamat tinggal. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak mau bekerja dengan seniman yang tidak berbakat. Mori pun kesal dan marah. Lalu dia pun mematahkan lukisan Tommy yang dia lukis dengan susah payah dan berpikir itu cukup baik. Ketika Mori berada di bar, dia mencoba untuk mengeluarkan isi kepalanya dan dia bertemu dengan temannya seorang pengrajin patung bernama Iwata. Iwata sukses dengan patungnya. Rupanya dia menemukan model luar biasa sebagai inspirasi. Ketika temannya Iwata menunjukkan foto yang diambil dan dia juga mengatakan bahwa memang sangat buram dan seram, Mori tidak bisa berkata-kata. Malam itu juga dia pergi ke rumah Iwata dan meminta pematungnya untuk biarkan dia melihat patung terkenal yang dibicarakan semua orang. Tapi pria itu menolak dan mencoba untuk menutup pintu. Tapi Mori menghentikannya yang mau menutup pintu itu dan berbicara seperti orang gila yang memaksa masuk ke dalam. Tidak terbayangkan bahwa tidak ada yang berhasil mewakilinya. Kecantikan Tommy yang benar-benar cantik. Kemudian Mori membunuh pria itu menggunakan kepala batu dari patung. Di ruang depan Tommy merusak semua patung itu. Dan wanita itu menangis dan mengatakan dia putus asa karena dia akan membangun patung yang sempurna, tetapi memutuskan untuk memecahkannya. Mori mengatakan bahwa dia akan mengabulkan keinginannya dan melukis gambar dirinya untuk mengabadikan kecantikan Tommy. Kembali di studio, Mori mulai melukis Tommy. Ada hal yang menakutkan keluar. Mori memuji kecantikan Tommy sepanjang waktu, dan Tommy hanya menjawab bahwa aneh setiap orang yang jatuh cinta padanya mencoba membunuhnya. Mori kemudian menunjukkan lukisan itu ke Tommy dengan Tommy versi wajah iblis mengerikan yang menempel di kepalanya. Tommy pun sangat marah, berpikir bagaimana Mori bisa dikhianati dia dengan menggambar dirinya menjadi monster lalu dia membuang lukisan itu. Tiba-tiba Tommy kembali tertawa, tawa yang sangat mengganggu, namun Mori tidak menerima penghinaan itu. Dia pun mencekik Tommy dan memotongnya berkeping-keping. Tapi inilah rahasia gelap dari Tommy, semua bagian yang dipotong mulai tumbuh kembali. Tommy tidak bisa mati dan kecantikannya akan berlipat ganda dan abadi. Sekarang mari kita bergegas ke kisah kedua yang disebut Semat Gelembung Darah. Ada sepasang kekasih yang berhenti di tengah hutan karena mobil mereka rusak, dan seorang laki-laki bernama Anzai memutuskan bahwa mereka harus mencari bantuan. Mereka berjalan sebentar dan menemukan gubuk kecil yang cukup seram dengan beberapa anak yang lagi berkumpul. Anzai pun bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki telepon, sehingga dia dapat meminta bantuan. Tetapi mereka hanya diam dan gemetar, karena tidak ada yang menjawab. Wanita bernama Hana memutuskan mereka
mereka untuk pergi dari sana. Di saat mereka pergi dari sana, anak laki-laki itu mengikuti mereka, dan tiba-tiba anak-anak itu berlari membawa seperti batang tumbuhan dan mengenai leher Hana. Leher Hana pun terluka dan mengeluarkan darah. Anak laki-laki yang melihat darah mengalir pun melompat liar di atas Hana. Tapi akhirnya pasangan itu berhasil menghindari anak-anak itu. Hana menjadi sangat trauma dan anak laki-laki itu menyedot sedikit darah Hana. Depan ada sebuah desa kecil. Mereka memperhatikan bahwa itu tampak seperti desa hantu dan mereka curiga bahwa noda merah yang ada di mana-mana itu bisa jadi darah. Di tempat itu Anzai mulai mengetuk salah satu rumah yang ada di desa itu. Dan tak lama keluar seorang pria muda yang sangat pucat. Pasangan itu menjelaskan semua yang terjadi pada mereka dan meminta untuk menelepon bantuan. Pria pucat itu mengatakan bahwa sayangnya dia tidak memiliki telepon. Tetapi karena gadis itu berdarah dia bisa memberikan pertolongan pertama. Jadi dia mengundang mereka untuk masuk. Saat dia membalut perban di Hana, pria itu mengatakan bahwa anak-anak laki-laki itu bukan dari sekitar sini dan suka muncul dari waktu ke waktu. Dan dia juga adalah satu-satunya penduduk di desa itu. Dikarenakan curiga dengan pria itu, pasangan itu mengawasinya. Ketika pria itu berbicara dan melanjutkan untuk minum secangkir cairan merah darah, dia mengatakan bahwa Hana mengingatkannya pada seorang yang sangat dia sayangi. Dia adalah pasangan tercinta yang sangat kesepian yang terus mengatakan bahwa darahnya ingin meninggalkannya. Suatu hari wanitanya memotong dirinya sendiri dan anak laki-laki itu meminum darah dari lehernya. Seiring berjalannya waktu, sebuah pohon dengan buah-buahan berdarah lahir di luka itu. Semakin banyak gadis itu diisap darahnya, dia akan menjadi benar-benar kering. Di tengah-tengah cerita yang menyeramkan itu, Anzai menyadari bahwa itu sudah larut malam dan pria itu berkata bahwa lebih baik bagi mereka untuk bermalam di sini. Saat pagi Anzai bangun ketakutan dan pusing, dan melihat Hana hilang. Dia pun pergi ke lorong dan menemukan darah di lantai. Tepat di depan ada sebuah ruangan yang mengejutkannya dengan gelembung darah yang berdenyut. Pria pucat itu muncul dan Anzai bertanya kepadanya di mana Hana dan pria itu menjawab bahwa dia pasti sedang bermimpi. Saat itu mungkin Hana juga sedang tidur. Anzai merasa dia sangat buruk dan dia mendengar suara menakutkan yang menyuruhnya untuk melarikan diri. Ternyata itu adalah tubuh dari seorang pria yang hampir tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Dia memberitahu Anzai bahwa pria aneh di rumah itu telah menggunakan kekuatan setannya dan mengubah setiap penduduk desa menjadi tanaman yang menghasilkan buah darah, sehingga dia dapat makan, dan dia juga mengatakan mungkin kamu juga akan menjadi salah satu dari kami. Anzai pun berlari kembali ke kamarnya dan menemukan Hana duduk di tempat tidur. Dia mengatakan bahwa mereka harus segera keluar dari sana. Tapi tiba-tiba pria aneh itu datang dan mengatakan bahwa jika mereka mencoba untuk pergi dari sana, mereka pasti akhirnya akan datang kembali. Hana sudah memiliki tanaman darah yang tumbuh dari lukanya itu. Dan Anzai mengabaikan pria aneh itu dan mereka pun pergi dari sana. Saat mereka berjalan pergi, Hana mengatakan bahwa dia sangat lelah dan sepanjang jalan pohon jahat itu semakin besar di lehernya, dan Anzai kemudian menyadari bahwa tangannya juga telah terkontaminasi oleh anak-anak tadi. Anzai pun ingat kata-kata penduduk itu bahwa hanya ada satu cara untuk tidak berakhir menjadi benar-benar kering, dengan cara makan buah darahnya sendiri. Namun itu juga akan mengubah mereka menjadi vampir yang tak terpuaskan darah. Melihat ke samping, Hana sudah memakan gelembung darahnya sendiri, dan itu menjadi akhir yang sangat menyedihkan.